Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bantan dan yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 3 Bantan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah kita bisa berkumpul di gedung ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman oleh guru penggerak Ibu Nur Azia. Langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nur Azia. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili SMP Negeri 3 Bantan, yang terhormat Bapak Ibu rekan majelis guru yang sudah bersedia hadir di ruangan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di sini saya sebagai calon guru penggerak mendapat tugas yang berkaitan dengan modul ini, yaitu untuk menyebarkan budaya positif ke sekolah kita, yaitu SMP Negeri 3 Bantan. Siap ya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini? Siap. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan mengupas terlebih dahulu, yaitu tentang budaya positif. Karena untuk saat ini atau pada kesempatan ini saya akan berbagi apa yang saya dapatkan di pembelajaran guru penggerak, yaitu modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, tentu hal ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, budaya positif. Nah, kira-kira di antara Bapak Ibu sudah terbayang atau ada yang dibayangkan kira-kira sikap atau perilaku apa dari diri kita atau dari peserta didik kita yang mencerminkan perilaku untuk menciptakan budaya positif itu sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ibu Uci, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, kalau menurut saya sendiri budaya positif itu membiasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, contohnya seperti sikap dan perilaku siswa ataupun guru. Misalnya untuk siswa, kalau misal ketemu sama gurunya atau yang pangkatnya di atas dia, bersalaman, memberi senyuman, memberi sapaan yang dengan nada yang ramah Bu, tidak dengan nada yang tinggi ataupun tidak sopan, seperti itu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Ibu Uci ya. Terima kasih kepada Ibu Uci yang telah bersedia menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif yang ada di lingkungan kita, yaitu di sekolah SMP Negeri 3 Bantar. Jadi tepat sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Uci, memang budaya positif ini berkaitan dengan hal-hal positif ya, baik dari gurunya yang memberikan contoh dan juga apa yang dilakukan oleh peserta didik kita ya, seperti tadi bersalaman. Nah, ini sepertinya memang sederhana ya Bu, tapi ini kalau kita budayakan setiap hari, nanti anak kita dimanapun dia berada ya, dia akan berperilaku seperti itu ya, bersalaman, kemudian ketika bertemu dengan seseorang dia biasa tersenyum ya, kemudian menyapa. Jadi hal inilah yang kita harapkan ya dari kebiasaan di rumah, di sekolah, dan nanti akan menjadi hal yang biasa ya bagi perilaku anak kita ke depannya, walaupun sudah tidak sekolah di SMP lagi. Itu yang kita harapkan. Jadi sikap inilah yang kita harapkan ke depannya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, apa budaya positif itu sendiri. Jadi budaya positif di sekolah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, jadi memang nilai-nilai tadi, nilai pembiasaan yang baik ya Bapak Ibu, salah satunya yang sudah disampaikan tadi, dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, di SMP 3 Bapak Ibu sebenarnya kita sudah banyak sekali melakukan ya. Tidak hanya bersalaman saja. Contohnya apa Bu, selain bersalaman? Ada lagi kan? Ya, banyak sebenarnya pembiasaan. Seperti hari Jumat ya, kita melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, kemudian baca Yasin, dilanjutkan ya muhadarah ya, ganti-gantian. Itu sudah juga menerapkan atau membiasakan nilai-nilai positif. Kemudian sebelum masuk KBM juga kita ada wan-wan ayat. Jadi anak kita supaya terbiasa membaca ayat-ayat Al-Quran yang baik. Jadi mudah-mudahan nanti menjadi bahan atau menjadi berkah bagi anak kita. Kemudian nilai apalagi Bapak Ibu di sekolah kita ada sholat zuhur ya, sholat zuhur berjamaah. Itu juga memberikan nilai positif. Kemudian ada setiap pagi ya, dari hari Senin sampai Sabtu, anak kita itu melaksanakan piket zona atau kebersihan. Jadi diberi tanggung jawab terhadap kelas dan zonanya masing-masing. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa pembiasaan-pembiasaan positif ini dapat melatih anak kita untuk berperilaku lebih kritis, memiliki tanggung jawab, dan bisa menghormati, saling menghargai antara guru, teman, orang tua, dan siapa saja yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan ini kita sebagai pendidik ya Bu ya, di sini kita bisa memberi contoh untuk mereka, di tengah-tengah mereka kalau di sekolah, apa yang sudah menjadi pembiasaan di SMP ini bisa sama-sama kita berkolaborasi, memberi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kita juga di sana seperti sholat zuhur berjamaah, mungkin kalau kita menginginkan anak kita ini bisa sholat berjamaah, maka kita juga harus ikut sholat berjamaah supaya mereka bisa melihat. Nah, seperti itu. Ataupun wirid dan muhadarah kita ikut di dalamnya.
Nah, seperti itu ya Bapak Ibu tentang budaya positif. Adapun topik pembahasan untuk budaya positif ini adalah yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita sebagai pendidik dituntut untuk merubah pola pikir kita yang disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan zaman pada saat ini. Yang mana perubahan paradigma ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai Bapak Pendidikan ya. Di sini mengibaratkan bahwa pendidik itu adalah seperti petani ya Bapak Ibu. Jadi kita ini diibaratkan seperti petani yang mengolah atau merawat tanaman kita, yaitu peserta didik kita, untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi apapun itu karakteristik dari peserta didik kita, itu menjadi tanggung jawab kita untuk menuntunnya. Jadi kita tidak bisa mengubah seperti jagung menjadi padi atau sebaliknya padi menjadi jagung. Jadi apapun karakteristik dari anak-anak kita, itulah tanggung jawab kita. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah dari perubahan ini kita sebagai pendidik ini apa yang perlu kita ubah? Nah yang pertama yaitu tentang pembelajaran kita, ya dituntut untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah kira-kira ada yang tahu tidak nih Bu? Apa pembelajaran yang berpusat pada murid ini? Ada yang mau memberikan tanggapan? Bu Maya? Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berpusat pada murid ini artinya siswa yang bergerak, siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Guru di sini hanya sebagai motivator, hanya sebagai penggerak saja. Jadi jika ada kendala, itu guru memang yang akan memberikan petunjuk ajar. Cuman dalam pembelajaran itu siswa yang aktif dalam berkelompok, misalnya bekerja di dalam kelompok atau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pembelajaran tersebut. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Jadi benar sekali ya Bu ya. Ya. Jadi guru hanya mendampingi sebagai fasilitator. Seperti itu. Selanjutnya, menghargai perbedaan karakteristik siswa. Jadi kita sebagai pendidik ini harus paham bahwa murid kita satu dengan yang lainnya itu berbeda. Dan kita juga harus bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, di sini yang perlu kita ubah yaitu sebagai pendidik kita dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Nah, jadi selain kita memberikan materi pembelajaran, mungkin ini juga sudah Bapak Ibu lakukan ya dalam pembelajaran di kelas ya Bu Maya. Seperti apa Bu kalau pembelajaran ini supaya siswa tidak monoton ya Bu?
mendengarkan, kita menjelaskan. Jadi bisa diberi selang-seling atau game ya Bu? Iya, benar sekali. Bisa atau yang sekarang ini banyak dilakukan ice breaking. Jadi anak ada bergerak, menyanyi, seperti itu. Selanjutnya, kita menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Setuju Pak? Setuju. Ya, jadi kita sebagai guru harus kreatif ya untuk memberikan materi pembelajaran yang bervariasi. Tidak hanya materi yang ada di buku saja, sekarang banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan di internet ya. Seperti menggunakan YouTube ataupun media lainnya. Dan yang terakhir, kita dituntut untuk menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana anak kita tinggal, kemudian bagaimana dengan perkembangan zaman saat ini. Tentu kita harus sesuaikan dengan teknologi. Kalau di sekolah kita ini sudah banyak menggunakan Android ya Bu ya. Nah, jadi kita sudah berusaha bagaimana HP itu selain digunakan untuk bersosial media juga bisa memberikan manfaat untuk pembelajaran. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Ya. Oke, kalau sudah jelas ini kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, sebelum kita masuk pengertiannya, kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Kira-kira disiplin itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa Pak? Ya, benar sekali. Tentang peraturan. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai di sini yaitu nilai positif, ya, yang tidak melanggar norma. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan ya ataupun ancaman dan hukuman. Jadi tugas kita sebagai pendidik ataupun sebagai tenaga kependidikan bagaimana supaya kita dapat menegakkan dan memberikan contoh yang dapat menumbuhkan budaya disiplin di sekolah kita, baik sebagai pengontrol ataupun memberi contoh. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ternyata kita melakukan sesuatu itu ada alasannya. Ya Bapak Ibu, yang pertama kita melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ada faktor dari luar kita melakukan sesuatu. Apa contohnya ini Pak? Kalau kita merasa ini ada ancaman, ini harus melakukan ini. Pernah merasa seperti itu? Pernah ya? Misal kita harus sampai di sekolah ini jam 7.30. Kalau tidak nanti ya takut ya ada ini dari pihak sekolah ya. Jadi kita harus bawa diri terlebih dahulu. Jadi ini ada faktor juga dari luarnya ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang juga ini seseorang melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu ya, misal pujian ataupun ingin hadiah misalnya. Ini biasanya anak-anak seperti ini. Nah, kemudian motivasi terakhir, nah ini yang diharapkan ya. Kalau bisa kita itu melakukan sesuatu memang ada panggilan dari hati kita, dari dalam kita
Karena ada nilai-nilai yang kita yakini, nilai positif. Ya, jadi ini memang panggilan dari dalam. Kita tergerak ya untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita kalau di sini mungkin sholat zuhur ya. Oh ini di sekolah kita sholat berjamaah langsung tergerak gitu ya. Artinya memang sudah panggilan ya. Kalau sholat jamaah itu memang baik untuk diri kita dan juga untuk memberikan contoh kepada anak didik kita. Seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Kita masih ada ini ya materi. Nah selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia ini kita memang ada kebutuhan yang benar-benar harus kita dapatkan. Kalau tidak mendapatkannya bisa saja kita melakukan hal yang tidak baik ya seperti itu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kita perlu seperti ini ya untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan yang kelima yaitu kekuasaan. Jadi sebagai makhluk hidup kita membutuhkan yang 5 dasar ini. Seperti begitulah anak didik kita. Jadi mungkin dia bisa nyaman belajar kalau 5 kebutuhan ini sudah terpenuhi. Contohnya anak kita keluar mungkin Bu ya dari pekarangan sekolah karena mungkin dia pengen asupan atau beli makanan. Kadang seperti itu kalau kita tanya Bu ya, ternyata ada alasan tersendiri. Dia memang membutuhkan makan ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Sekali kita telusuri kadang anak kita ternyata ada alasan tersendiri seperti itu. Jadi kita berusaha mencari tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Next. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik jelas ya mengalami 5 posisi ini. Ya, 5 posisi kontrol yang mana aktivitas ini biasanya kita gunakan untuk mengontrol anak didik kita yang melanggar tata tertib. Jadi kalau anak didik kita yang masih melanggar, belum ada panggilan jiwa untuk menegakkan kebaikan, biasanya kita lakukan 5 posisi ini. Setuju Bapak Ibu? Yang mana ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau berbagi pengalaman dari 5 posisi ini, entah sebagai penghukum atau dari 5 ini yang sering dilakukan. Mungkin Bu Samiati mau berbagi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sehubungan dengan 5 posisi kontrol, di sini yang sering saya lakukan adalah penghukum. Di sini bukan saya dijahat sama siswa, tapi kebalikannya malah sayang sekali sama siswa, biar siswa tersebut pada poin yang kedua agar merasa bersalah karena dengan hukuman yang saya lakukan tadi. Contohnya ketika awal saya mengajar IPS kelas 7 dan kelas 8 itu ada kontrak belajar. Jadi seandainya kalian tidak membawa buku itu apa hukumannya? Kami ramai-ramai dengan murid saya yang kelas 7 itu bareng-bareng itu begini, Bu, nanti kalau tak bawa buku tidak usah pulang rumah, jauh rumahnya. Jadi apa enaknya? Katanya yaitu berdiri aja di depan
Jadi kalau berdiri mungkin penat sampai 2 jam pelajaran. Jadi tambah buku, nanti suruh ke depan, saya pinjamkan buku. Terus lama-lama dia itu risih dengan hukuman saya itu, kok di depan sendiri, kawan-kawannya pada duduk, akhirnya untuk berikutnya di bawah bukunya. Jadi dia merasa bersalah. Di antaranya itu yang saya lakukan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah melakukan posisi ini. Jadi tujuan menghukum tadi yaitu supaya anak didik kita bisa lebih menjadi efektif, tahu apa yang dilakukannya itu tidak benar, dan kedepannya supaya tidak terulang kembali. Itu kalau penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ini juga kita menyatakan sesuatu dengan anak kita, ya. Misal kita sudah menjelaskan pelajaran, tapi anak kita tidak mau memperhatikan, ada kadang kita sampaikan, tolong perhatikan apa yang ibu sampaikan. Jadi itu disebut sebagai pembuat merasa bersalah. Atau kadang kita berposisi sebagai teman, ya, sambil megang-megang pundaknya. Kenapa kamu seperti itu? Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, jadi kadang cuma seperti itu kita sampaikan. Atau sebagai pemantau. Nah, jadi ini memang kita tidak lepas, apalagi di kelas ya Bu Mayang. Sambil kita memberikan pelajaran, kita selalu memantau apa kegiatan anak didik kita. Apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis, apa yang dia perhatikan, seperti itu. Dan kalau dia tidak mengikuti kita, tentu kita mengingatkan ya, seperti itu. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, di manajer ini konflik ya Bapak Ibu. Jadi tadi yang pertama kita sudah pantau, kenapa kamu tidak bawa buku, misal seperti itu tadi kasus Bursam. Karena mungkin tidak tahu roster pelajaran, kadang kalau ditanya Bu ya, atau terburu-buru tadi Bu berangkat sekolah. Nah, kita tanya alasannya. Kemudian kita sadarkan ya, bahwa perbuatan kamu itu benar atau tidak, kita tanya. Nanti dia akan sadar, oh tidak Bu, itu. Kemudian kita mencari solusi. Nah, supaya tidak terulang kembali macam mana, kita tanya ya. Nanti dia akan mencari solusi. Mungkin mencatat roster pelajaran, kemudian tidurnya tidak lambat, seperti itu. Jadi yang disarankan Bapak Ibu dari 5 posisi ini adalah posisi manajer. Kita harus sama-sama mencari solusi apa masalah dari anak didik kita, seperti itu. Lanjut ya lagi ya. Nah, ini contoh pertanyaan dari 5 posisi tadi. Kalau kita sebagai penghukum, contoh pertanyaannya atau kata-kata yang disampaikan yaitu patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, ini nadanya agak tinggi ya kalau penghukum ini. Mungkin Pak Anwar ya, pernah seperti itu Pak Anwar. Kemudian kalau teman, contohnya ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ini teman, seolah-olah kita dekat dengan anak didik kita. Kemudian kalau manajer, seperti yang saya sampaikan tadi, kita banyak memberikan solusi. Ya, kita membangunkan dirinya itu benar atau salah yang dia lakukan itu. Memberi kesadaran baginya. Apa yang kita yakini, seperti itu ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi dicarikan solusi. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, ini bisa juga ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini memelas mungkin ya bahasa kita dengan anak tuh. Kemudian kalau monitor, peraturannya apa? Kemarin konsekuensinya apa kalau kamu berbuat ini? Kita ingatkan kembali anak kita. Oke, lanjut. Nah, sebelum lanjut ini mungkin ada saya beri
memberikan apa ya, semacam ice breaking lah ya, supaya tidak, ini udah mulai redup-redup kayaknya. Ya, ngantuk Bu. Ya, jadi kalau saya bilang ini ya, apa nih Pak Anwar ini biasanya yang suka, yang bisa banyak ini ide-ide ice breakingnya. Pak Anwar? Ya, coba ikuti saya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau gini berarti buka, kalau gini tutup ya. Kemudian kalau disuruh tepuk tangan 2 kali. Kalau tersenyum, ya senyum. Kalau tertawa, ya tertawa. Siap Bapak Ibu? Siap. Iya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, kita senyum. Buka tutup, kita tertawa. Ini udah mulai redup ya, sama kita dengan siswa kita. Itu 9 Bu. Ya, jadi guru hanya mendampingi sebagai fasilitator, seperti itu. Selanjutnya, menghargai perbedaan karakteristik siswa. Jadi kita sebagai pendidik ini harus paham bahwa murid kita satu dengan yang lainnya itu berbeda. Dan kita juga harus bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, di sini yang perlu kita ubah yaitu sebagai pendidik kita dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Nah, jadi selain kita memberikan materi pembelajaran, mungkin ini juga sudah Bapak Ibu lakukan ya dalam pembelajaran di kelas ya Bu Mayang. Seperti apa Bu kalau pembelajaran ini supaya siswa tidak monoton ya Bu mendengarkan kita menjelaskan. Jadi bisa diberi selang-seling atau game ya Bu. Iya benar sekali. Bisa atau yang sekarang ini banyak dilakukan ice breaking. Jadi anak ada bergerak, menyanyi seperti itu. Selanjutnya kita menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Setuju Pak? Setuju. Ya. Jadi kita sebagai guru harus kreatif ya untuk memberikan materi pembelajaran yang bervariasi. Tidak hanya materi yang ada di buku saja, sekarang banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan di internet ya. Seperti menggunakan YouTube ataupun media lainnya. Dan yang terakhir, kita dituntut untuk menuntut siswa sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana anak kita tinggal, kemudian bagaimana dengan perkembangan zaman saat ini. Tentu kita harus sesuaikan dengan teknologi. Kalau di sekolah kita ini sudah banyak menggunakan Android ya Bu ya. Nah, jadi kita sudah berusaha bagaimana HP itu selain digunakan untuk bersosial media juga bisa memberikan manfaat untuk pembelajaran. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Ya. Oke, kalau sudah jelas ini kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, sebelum kita masuk pengertiannya, kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Kira-kira disiplin itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa Pak? Ya, benar sekali. Tentang peraturan. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Kemudian mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai di sini yaitu nilai positif, ya, yang tidak melanggar norma. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan, ya, ataupun ancaman dan hukuman. Jadi tugas kita sebagai pendidik ataupun sebagai tenaga kependidikan, bagaimana supaya kita dapat menegakkan dan memberikan contoh yang dapat menumbuhkan budaya disiplin di sekolah kita, baik sebagai pengontrol ataupun memberi contoh. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ternyata kita melakukan sesuatu itu ada alasannya, ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ada faktor dari luar kita melakukan sesuatu. Apa contohnya ini Pak? Kalau kita merasa ini ada ancaman, ini harus melakukan ini. Pernah merasa seperti itu? Pernah ya? Misal kita harus sampai di sekolah ini jam 7.30. Kalau tidak nanti ya takut ya ada ini dari pihak sekolah ya. Jadi kita harus bawa diri terlebih dahulu. Jadi ini ada faktor juga dari luarnya ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang juga ini seseorang melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu ya, misal pujian ataupun ingin hadiah misalnya. Ini biasanya anak-anak seperti ini. Nah, kemudian motivasi terakhir, nah ini yang diharapkan ya. Kalau bisa kita itu melakukan sesuatu memang ada panggilan dari hati kita, dari dalam kita, karena ada nilai-nilai yang kita yakini, nilai positif. Ya, jadi ini memang panggilan dari dalam, kita tergerak ya untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita kalau di sini mungkin sholat zuhur ya, oh ini di sekolah kita sholat berjamaah, langsung tergerak ini ya hatinya. Memang sudah panggilan ya, kalau sholat jamaah itu memang baik untuk diri kita dan juga untuk memberikan contoh kepada anak didik kita, seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kita masih ada ini ya materi. Nah selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia ini kita memang ada kebutuhan yang benar-benar harus kita dapatkan. Kalau tidak mendapatkannya, bisa saja kita melakukan hal yang tidak baik ya, seperti itu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kita perlu seperti ini ya untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan yang kelima yaitu kekuasaan. Jadi sebagai makhluk hidup kita membutuhkan yang 5 dasar ini. Seperti begitulah anak didik kita. Jadi mungkin dia bisa nyaman belajar kalau 5 kebutuhan ini sudah terpenuhi. Contohnya anak kita keluar mungkin Bu ya dari pekarangan sekolah karena mungkin dia pengen asupan atau beli makanan, kadang seperti itu. Kalau kita tanya Bu ya, ternyata ada alasan tersendiri, dia memang membutuhkan makan ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Sekali kita telusuri, kadang anak kita ternyata ada alasan tersendiri, seperti itu. Jadi kita berusaha mencari tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Next. Nah,
berikutnya yaitu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik jelas ya mengalami 5 posisi ini. Ya, 5 posisi kontrol yang mana aktivitas ini biasanya kita gunakan untuk mengontrol anak didik kita yang melanggar tata tertib. Jadi kalau anak didik kita yang masih melanggar, belum ada panggilan jiwa untuk menegakkan kebaikan, biasanya kita lakukan 5 posisi ini. Setuju Bapak Ibu? Yang mana ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau berbagi pengalaman dari 5 posisi ini, entah sebagai penghukum atau dari 5 ini yang sering dilakukan. Mungkin Bu Samiati mau berbagi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sehubungan dengan 5 posisi kontrol, di sini yang sering saya lakukan adalah penghukum. Di sini bukan saya dijahat sama siswa, tapi kebalikannya, malah sayang sekali sama siswa, biar siswa tersebut pada poin yang kedua agar merasa bersalah karena dengan hukuman yang saya lakukan tadi. Contohnya ketika awal saya mengajar IPS kelas 7 dan kelas 8 itu ada kontrak belajar. Jadi seandainya kalian tidak membawa buku, itu apa hukumannya? Kami ramai-ramai dengan murid saya yang kelas 7 itu bareng-bareng itu begini, Bu, nanti kalau tak bawa buku tidak usah pulang ke rumah, jauh rumahnya. Jadi apa enaknya? Katanya yaitu berdiri aja di depan. Jadi kalau berdiri mungkin penat sampai 2 jam pelajaran. Jadi tambah buku, nanti suruh ke depan, saya pinjamkan buku. Terus lama-lama dia itu risih dengan hukuman saya itu, kok di depan sendiri, kawan-kawannya pada duduk, akhirnya untuk berikutnya dibawa bukunya. Jadi dia merasa bersalah. Di antaranya itu yang saya lakukan. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah melakukan posisi ini. Jadi tujuan menghukum tadi yaitu supaya anak didik kita bisa lebih menjadi efektif, tahu apa yang dilakukannya itu tidak benar, dan kedepannya supaya tidak terulang kembali. Itu kalau penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ini juga kita menyatakan sesuatu dengan anak kita, ya. Misal kita sudah menjelaskan pelajaran, tapi anak kita tidak mau memperhatikan, ada kadang kita sampaikan, tolong perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Jadi itu disebut sebagai pembuat merasa bersalah. Atau kadang kita berposisi sebagai teman, ya, sambil megang-megang pundaknya. Kenapa kamu seperti itu? Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, jadi kadang cuma seperti itu kita sampaikan. Atau sebagai pemantau. Nah, jadi ini memang kita tidak lepas, apalagi di kelas ya Bu Mayang. Sambil kita memberikan pelajaran, kita selalu memantau apa kegiatan anak didik kita, apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis, apa yang dia perhatikan, seperti itu. Dan kalau dia tidak mengikuti kita, tentu kita mengingatkan ya, seperti itu. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, di manajer ini komplit ya Bapak Ibu. Jadi tadi yang pertama kita sudah pantau, kenapa kamu tidak bawa buku, misal seperti itu tadi kasus Busam. Karena
mungkin tidak tahu roster pelajaran, kadang kalau ditanya Bu ya, atau terburu-buru tadi Bu berangkat sekolah. Nah, kita tanya alasannya. Kemudian kita sadarkan ya bahwa perbuatan kamu itu benar atau tidak, kita tanya. Nanti dia akan sadar, oh tidak Bu, itu. Kemudian kita mencari solusi. Nah, supaya tidak terulang kembali macam mana, kita tanya ya. Nanti dia akan mencari solusi. Mungkin mencatat roster pelajaran. Kemudian tidurnya tidak lambat. Seperti itu. Jadi yang disarankan Bapak Ibu dari 5 posisi ini adalah posisi manajer. Kita harus sama-sama mencari solusi apa masalah dari anak didik kita. Seperti itu. Lanjut ya lagi. Ya. Nah, ini contoh pertanyaan dari 5 posisi tadi. Kalau kita sebagai penghukum, contoh pertanyaannya atau kata-kata yang disampaikan yaitu patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, ini nadanya agak tinggi ya kalau penghukum ini. Mungkin Pak Anwar ya, pernah seperti itu Pak Anwar. Kemudian kalau teman, contohnya ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ini teman, seolah-olah kita dekat dengan anak didik kita. Kemudian kalau manajer, seperti yang saya sampaikan tadi, kita banyak memberikan solusi. Ya, kita membangunkan dirinya itu benar atau salah yang dia lakukan itu, memberi kesadaran baginya. Apa yang kita yakini, seperti itu ya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi dicarikan solusi. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, ini bisa juga ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini memelas mungkin ya bahasa kita dengan anak tuh. Kemudian kalau monitor, peraturannya apa? Kemarin konsekuensinya apa kalau kamu berbuat ini? Gitu. Kita ingatkan kembali anak kita. Oke, lanjut. Nah, sebelum lanjut ini mungkin ada saya berikan apa ya, semacam ice breaking lah ya supaya tidak, ini udah mulai redup-redup kayaknya. Ya, ngantuk Bu. Ya, jadi kalau saya bilang ini ya, apa nih Pak Anwar ini biasanya yang suka, yang bisa banyak ini ide-ide ice breakingnya. Pak Anwar? Ya, coba ikuti saya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau gini berarti buka, kalau gini tutup ya. Kemudian kalau disuruh tepuk tangan 2 kali. Kalau tersenyum ya senyum, kalau tertawa ya tertawa. Siap Bapak Ibu? Siap. Iya. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Buka tutup kita senyum. Buka tutup kita tawa. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah yaitu dengan melakukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi keyakinan ini bisa saja dibuat oleh wali kelas ataupun guru mata pelajaran yang tujuannya supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, lancar, tenang, dan kondusif. Kemudian, jujur dalam segala tindakan, misal seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Nah, di sini tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, misal 5 atau 8. Yang penting di kelas itu anak tahu ya apa saja keyakinan kelas yang harus mereka
sepakati. Kemudian semua warga berkontribusi dalam jumlah pendapat keyakinan yang disepakati. Misal di kelas Bapak Ibu ada 25 siswa, jadi dari 25 siswa itu kita ajak mereka untuk saling memberikan pendapat. Ya, misal kita sebarkan kertas kecil atau sticky note di sana. Apa nilai kebajikan yang mau diangkat? Misal datang tepat waktu, ya, ataupun berkata yang jujur, sopan, seperti itu. Kemudian ditempel di depan. Kemudian Bapak Ibu pilihlah dengan anak-anak. Dari 25 pendapat tadi apa yang mau diambil? Misal 5 saja yang sering terjadi di kelas. Misal keluar kelasnya siswa kita misal banyak ya, guru masuk itu 3 kali minta izin, misal diberi kesepakatan apa? Misal maksimal 2 kali minta izin dengan guru mata pelajaran. Itu contoh seperti itu. Yang terakhir, bersedia meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi yang sudah dibuat itu bukan permanen ya Bapak Ibu, bisa kita ubah, kita ulang kaji. Anak-anak ini yang kesepakatan ini sesuai enggak? Gitu. Atau perlu kita rombak? Nah, kemudian yang terakhir, kita tempel di dinding apa yang sudah kita sepakati tadi, ditempel supaya anak ingat. Seperti itu. Kemudian kalau perlu dibuat tanda tangan biar lebih kuat. Nah, ini tanda kesepakatan kita kemarin, ada tanda tangannya. Seperti itu. Nah, kita sudah sampai di akhir materi ya Bapak Ibu, tanpa kita rasakan. Jadi yang terakhir ini yaitu segitiga restitusi. Dari namanya Pak Anwar, segitiga ya Pak Anwar. Biasanya segitiga apa? Cinta segitiga. Ternyata dalam menyelesaikan atau menciptakan budaya positif di sini juga ada segitiga yang dikenal dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu merupakan suatu proses dialog yang bisa dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita melakukan dialog. Kalau anak kita bermasalah, kita langsung panggil. Ini kalau bahasa apa ya, kampungnya itu face to face ya Pak Anwar, panggil anak tersebut. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak dipanggil tadi, misal punya masalah, yang pertama yaitu kita menstabilkan identitasnya. Kita tanya, kenapa kemarin kamu tidak masuk atau minta izin kemudian tidak kembali? Apakah itu benar? Nah, kita tanya. Benar Bu, bisa begitu dia menjawab, ya. Kemudian kita berusaha masuk ke anak tersebut ya masalahnya, supaya anak tersebut nanti bisa lebih terbuka berbicara dengan kita. Kita stabilkan dulu dirinya, emosinya. Nanti dia mau cerita apa masalahnya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, alasan kamu apa tadi kok tak kembali-kembali? Keluar tadi minta izin sebentar mau ke WC misal, tapi kok tak kembali? Nah, saya ke kantin Bu, bisa seperti itu ya. Karena tadi saya tidak sarapan. Nah, dia mulai terbuka di situ. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir kita tanya itu, menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Dia kalau udah masuk dengan kita dan enak, nanti dia akan ngaku itu ya. Salah Bu, bisa seperti itu. Nah, kamu sadar kan yang kamu lakukan itu tidak sesuai? Nah, setelah itu kita tanya lagi, kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahannya? Nanti dia akan menjawab. Dan apa solusinya? Nanti sama-sama kita mencari solusi. Nah, di segitiga ini, Bapak Ibu, kemarin saya berusaha bertanya kepada anak dan ada videonya.
Nah, coba diputarkan Najwa. Ini dengan anak kelas 81. Serius gurunya. Macam kenal ya. Namanya keyakinan ya. Jadi anak memberikan solusi sendiri dia. Jadi setelah mendapat materi ini, Bapak Ibu, kemarin saya berusaha melakukan segitiga restitusi kepada salah satu anak kita. Jadi untuk menanyakan ketiga kegiatan ini harus kita latih ya Bapak Ibu, kapan kita menstabilkan identitasnya, kapan kita memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan itu nilai-nilai yang positif atau nilai kebaikan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang budaya positif? Tidak ada Bapak Ibu? Jadi intinya, kesimpulannya, kita sebagai pendidik ataupun semua warga sekolah, tenaga kependidikan, siswa, orang tua harus bekerja sama untuk sama-sama menciptakan budaya positif, baik sebagai memberi contoh yang baik ataupun sebagai posisi pengontrol tadi. Jadi memang kita sebagai guru ini dicontoh ya, digugu dan ditiru dan terus belajar. Saya juga terus belajar, kita terus belajar supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya supaya kedepannya budaya positif di sekolah kita bisa lebih baik lagi dan kegiatan kita pada hari ini memberi manfaat, membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan saya juga mohon maaf jika dalam menyampaikan tadi terdapat kata yang tidak sesuai ataupun kesalahan dari diri saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kalian bisa patuh dan menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan di kelas kita. Siap ya? Ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan antara ibu dan kalian semua. Jadi diperlukan nanti yaitu kata-kata yang positif. Contohnya kalau di sekolah apa? Contohnya peraturan itu. Rambut tidak boleh panjang. Rambut tidak boleh. Ya. Rambut tidak boleh panjang. Berarti itu ke arahnya ke nilai apa itu? Positifnya ya. Supaya apa kalau rambut ini tidak boleh panjang? Rapi. Supaya rapi. Ya itu berkaitan dengan disiplin. Cuma di sini ibu arahkan. Nanti kan di sini ibu minta semuanya per individu menyampaikan yaitu apa saja kesepakatan nanti yang mau kita buat. Jadi nanti silakan kalian semua nanti menyampaikan apa yang mau disepakati di kelas kita. Tapi ingat harus menggunakan kata yang positif. Ini untuk ruang lingkup kelas ya. Contohnya apa? Kalau tadi di sekolah tidak boleh rambut panjang, kalau di kelas apa contohnya? Di kelas, untuk kelas kita. Dilarang keluar kelas 3 kali pada saat KBM, ya proses belajar mengajar. Ada kata dilarang. Cuman untuk keyakinan ini nanti itu harus menggunakan kata positif. Jadi jangan ada kata dilarang. Dilarang keluar kelas sampai 3 kali. Ya. Kalau dipositifkan bagaimana itu kata-katanya? Bagaimana? Keluar tidak dilarang keluar 3 kelas 2 kali. Ya. Setujunya berapa kali keluar itu waktu KBM? 5. Dua ya. Maksimal 2 kali izin keluar kelas saat KBM. Jadi lebih positif ya. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak boleh, atau jangan. Contohnya seperti ini, dilarang datang terlambat. Kan ada kata dilarang kan? Jadi bentuk positifnya apa kira-kira? Datang tepat waktu. Nah, jadi diganti dengan nilai-nilai positif atau kata-kata positif. Jadi seperti itu, datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu nilai apa yang kita ambil di sana? Datang di disiplin. Jadi ibu ini jelaskan kembali lagi. Nanti untuk membuat keyakinan kelas harus menggunakan kata positif. Kemudian harus mengacu ke nilai-nilai kebajikan yaitu disiplin, tanggung jawab, sopan santun, apa lagi? Saling menghargai, saling menghormati. Bagaimana, siap anak ibu? Ya. Jadi nanti masing-masing silakan sampaikan apa kira-kira yang akan menjadi kesepakatan kelas kita ya. Nah, jadi siapkan pena 1 orang.
Kak, usah saya toh, Kak. Yang sudah selesai terus ditempel ya. Demikianlah tadi pembentukan keyakinan di kelas kita ya. Jadi tadi ada 6 bentuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Semoga apa yang kita buat nantinya bisa dipahami bersama dan bisa dilaksanakan bersama. Siap? Ada info semuanya? Dan saling mengingatkan ya. Kemudian keenam kesepakatan ini bisa kita tinjau ulang kembali. Bu, yang ini sepertinya tidak sesuai, Bu, kita ganti, boleh? Atau Bu, kita tambah lagi kesepakatan kelas kita, boleh? Ya? Jadi nanti perkembangannya bagaimana ini? Bisa 1 bulan ya kita tinjau kelas kita. Ada perubahan enggak? Ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak, cukup sekian untuk pembentukan kegiatan kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Santika dari SMP 3 Bantan kelas 71. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting karena siswa dapat bertanggung jawab dan disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dari kelas 71 SMP Negeri 3 Bantan. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting karena kelas menjadi nyaman dan tertib saat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.